Ya, jadi kamu tidak usah takut ya. Aku tidak takut padamu, Bas. Bas, matikan musiknya. Kenapa, Kak? Ini sudah malam. Para tetangga akan terganggu. Biarkan saja mereka. Tapi kan, kamu tidak perlu memancarkan ketakutan seperti itu, Kak. Aku ini kan adikmu, dipercaya suamimu untuk menjagamu. Anggap saja kedatanganku ini memang untuk lihat keadaanmu, ya? Kak, ngomong-ngomong, Bang Tohir sudah berapa lama tidak di rumah? Kak, Kak Tika, Kak, Sudah sebulan. begini Kak, suamimu itu kan abangku yang memang memiliki kemauan keras. Sebagai seorang pelaut, dia memiliki keinginan yang sangat besar. Dia ingin sekali menaklukkan dunia. Nah, karena itulah dia berkelana jauh ke belah rumah sana. Kamu ini apa-apaan sih, Bas? Dari tadi bicara tidak jelas terus. Kamu deg-degan ya, Kak? Iya. Ya kan? Kalau kamu deg-degan, duduklah kembali. Sekalian, aku mau menanyakan sesuatu padamu. Apa ada hal yang penting, Bas? Iya Kak, ada. Makanya malam-malam begini, aku datang kemari. Tapi sebelum itu, duduklah kembali. Silahkan. Oh, ya. Abang itu persis sekali denganmu, Kak. Bahkan para tetangga sering bingung, mana yang adik dan juga mana yang kakak. Karena kami sangat terlihat sama, hampir tidak ada yang berbeda. Kak, kamu sendiri apa bisa membedakan antara suamimu itu dan juga aku? Cukup, Bas. Kenapa, Kak? Aku takut. Aku di rumah sendirian. Justru karena itu aku datang kemari. Suamimu kan sudah lebih dari sebulan meninggalkanmu. Dia kan nelayan. Ya saya tahu. Tapi saya dipasrahi suamimu untuk menjagamu, Kak. Aku bisa menjaga diriku sendiri, Bas. Aku tidak butuh bantuanmu. Kak, kamu sendiri pasti kangen sama Bang Tohir, iya kan? Coba kamu hitung sendiri, dia sudah meninggalkanmu berapa lama tadi? Berapa? 1 bulan? Ya, 1 bulan. Lalu selama itu hal apa saja yang bisa kamu lakukan? Ayo, ada tidak? Rasanya pasti sangat rindu, sepi, karena tidak ditemani oleh suami. Tidak, Bas. Aku memang ditinggal Mas Tohir selama sebulan. Tapi aku tidak apa-apa. Ah, kamu itu pasti apa-apa, Kak. Aku tahu, hidupmu sudah berkecukupan, rumahmu besar, perabotan rumahmu juga bagus-bagus. Tapi, apakah harta saja sudah cukup untuk perempuan cantik dirimu? Sudahlah, Bas. Ini sudah malam. Lebih baik kamu keluar sekarang. Keluar. Keluar, Ya, Bas. baik. Aku keluar. Aku keluar.
Tapi apa kamu yakin, Kak? Sudahlah, jangan takut seperti itu. Tidak. Anggap saja malam ini aku suamimu. Tidak, Kak. Kak. Kartika. Bas, di mana kuncinya? Kunci apa? Hah? Jangan main-main kamu, Bas. Di mana kuncinya? Ini. Aku tidak mengerti, Bas. Aku ini kakak iparmu. Lalu mengapa, Kak? Hah? Kenapa kamu melakukan seperti ini, Bas? Aku tidak mengerti. Hei, kalau kamu menolak apalagi meronta, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Sudah aku bilang aku tidak mau, Bas. Cukup! Aku bisa bertindak lebih kasar, Atika. Kamu mungkin bisa menolak, tetapi kamu tidak bisa menghindar. Karena malam ini, akulah suami wanita. Tidak.
pamanmu Jeng. Mana paman? Aku yakin. Pokoknya tadi baru daerah sini paman. Bantu cari paman. Gagap ini paman. Sangkarnya paman. Sangkar. Sarang Jeng. Ya, pasti burungnya jatuh daerah sini paman. Aku yakin pokoknya daerah sini paman. Bantu cari. Jeng. Lu siapa paman? Belum. Mikir. Itu hidungnya. Eh. Paman, itu hidungnya paman. Ini dulu ya. Ambil juga paman. Apa? Kamu dengar suara nggak? Suara apa paman? Coba buka kupingmu. Iya. Kamu dengar Jeng? Suara apa? Jeng. Ajeng. Kamu dengar suara apa kok diam aja? Iya, suara apa paman? Seperti suara orang Jeng. Orang? Bukan. Kalau bukan suara orang, terus suara apa? Paman, kita kan di kuburan paman, di tengah hutan. Mana mungkin ada orang di sini? Lagian, paman sendiri yang bilang, katanya paman sering lewat sini. Iya kan? Terus tadi suara apa Jeng? Mentok-mentok nih paman. Itu suara setan. Setan. Memangnya kamu berani? Cuma setan. Nih lihat, Ajeng kan punya senjata. Senapan angin paman. Hitam dan panjang. Ajeng bakal tunjukin bakat Ajeng yang sesungguhnya paman. Sebentar. Setan. Kumpul kalian di sini. Itu bakatmu. Depan ibu paman. Setelah, ayo kita di jalan. Dengar. Bibir paman. Setannya marah sama Ajeng. Kamu jangan punya pikiran aneh seperti itu Jeng. Mbak, ampun mbak. Ajeng cuma bercanda, sumpah. Paman gimana nih paman? Kita cari sumber suaranya dulu Jeng. Paman. Aja paman. Kita cari sumber suaranya dulu, baru kita pulang. Ajeng takut. Makin keras.
Mana mungkin dia digigit? Paman aja nggak digigit. Ayo. Cepetan paman. Paman jangan dorong. Cepetan paman. 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 Pak, Paman. kenapa Jeng? Kau ini manusia. Ini pasti penipuan paman. Penipuan apa Jeng? Dia pasti bawa komplotan daerah sini paman. Dia saja, dia aja berdarah susah bawa komplotan. Tuhan. Penipu Tuhan. Dengar kan? Jangan percaya dia paman. Kita kan tidak kenal dia siapa. Lalu, bagaimana kamu bisa di sini, teman? Dikutungi Tuhan. Ibu mau ke sini. Dengar kan? Dia korban penganiayaan, Jeng. Paman, ini pasti modus. Kita bakal dijebak paman. Ih, jebakan apa? Jebakan itu di tengah hutan kayak gini. Kita tinggalin dia aja paman di sini. Mama? Jeng! Dia bisa, Jeng! Ya udah tinggalin aja. Kamu itu, kita bawa dia pulang dulu. Nanti tante, parah gimana? Tantemu udah jadi urusannya paman. Nih, dia bisa ini loh. Aduh, Tinggalin aja paman. ayo, aduh. Udah ayo. Iya, tantemu udah jadi urusannya paman. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Ya kepalaku ini masih susah untuk menerima, Mas. Perempuan itu aku temukan di kuburan tengah hutan. Dia tidak berdaya, merintih dan minta tolong. Lalu dia minta setetes air. Setetes air? Buat apa coba? Seorang perempuan di tengah kuburan minta setetes air. Aneh kamu, Mas. Perempuan itu hampir mati. Setetes air sangat berharga untuk menyambung nyawanya. Bayangkan, dia tidak berdaya. Sekujur tubuhnya luka dan tenggorokannya kering. Andai perempuan itu tidak tertolong, coba bayangkan apa yang bakal terjadi. Perempuan itu akan mati dan bayar. Iya, tapi untuk apa dia Mas bawa pulang ke rumah? Mas, ingatlah Mas, ingat. Istrimu kan sudah 7. Apakah Mas harus menambah 1 perempuan lagi hingga istri Mas berjumlah 8? 8 loh Mas. Oh ya masih kurang saja. Permisi Tuan. Permisi Nyonya.
Iya, laki-laki kalau tahu perempuan cantik sedikit memang udah murah hati. Mula-mula ya murah hati, padahal jatuh hati. Hei, kau jatuh hati. Dengarkan ya, aku ada kasihan mendengar impiannya. Perempuan ini hampir mati. Ini hampir mati. Ini, Mas, lihat. Segar bugar begini dibilang hampir mati. Dari mananya? Dia dibenamkan di dalam tanah lumpur di pinggiran makam. Tempatnya gelap, tidak ada sedikit pun cahaya. Ya itulah mata laki-laki, Mas. Walaupun di tempat yang gelap, dia masih awas saja lihat perempuan cantik. Mas, sekarang aku tanya, perempuan itu cantik tidak? Mas, cantik tidak kok diam saja. Iya, Bagaimana aku bisa percaya kalau dia kamu temukan di tempat yang gelap? gelap. Bahkan sedikit cahaya pun tidak bisa masuk. Bagaimana kamu bisa melihat kecantikannya kalau tempatnya saja gelap? Aku Ya, diam. diam. Aku tidak bisa menerima wajahnya. Yang aku kenal hanya suaranya. Suara perempuan yang merintih dan minta tolong. Alasan. Helen, kamu itu bisa diam tidak? Dari tadi kok menyerobot terus. Hei, dengar ya. Ini kan urusan keluargaku, urusan rumah tangga, urusan antara suami dan istrinya. Ikut campur, tidak punya sopan santun. Barangkali dia mau menjelaskan. Sudah jelas, semuanya itu sudah jelas. Aku tidak butuh penjelasannya lagi. Tolong dengarkan saya dulu, Nyonya. Saya seorang perempuan yang hendak diperdaya laki-laki. Ketika saya menolak, saya justru dicerai. Dan orang-orang lebih percaya akan hasutannya. Saya digebuki seperti seorang penjahat. Lalu saya dibuang. Disangka saya telah mati, Nyonya. Ya orang-orang berbuat seperti itu pasti karena ada sebabnya. Sebabnya, ya karena kamu mengganggu suami orang. Tidak, Nyonya. Tapi tidak pernah tergambar dalam pikiran saya. Lalu bagaimana bisa kamu dihukum kalau kamu tidak bersalah? Suami saya seorang pelaut, Nyonya. Ya terus kenapa? Dia seorang pelaut. Rumahnya besar dan cukup kaya juga. Helah, tidak usah sombong. Rumahmu ini jauh lebih besar daripada rumahmu. Lihat. Dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sombong. Dengarkan dia dulu. Potong aja. Hari itu, suami saya pamit berlayar menyeberang samudra. Saya dititipkan kepada adik lakinya yang rumahnya bersebelahan. Tapi rupanya, orang yang dipercaya itu, dia justru Adik ipar menutupi kamu. Tunggu dulu. Dia itu kan belum selesai berbicara. Main potong saja. Tabrak. Lanjutkan lagi ceritamu itu. iya. Adik ipar saya langsung berpetakannya. Katakan. Benar yang aku katakan. Itu brengsek. Itu lebih jahanam daripada yang jahanam. Lalu bagaimana bisa kamu yang dihukum rame-rame digebuki bahkan terus dibuang seperti sekarang? Saya juga tidak tahu, Nyonya. Orang-orang mendadak menghujat saya. Menuduh saya berbuat zina. Lalu saya diserang, Nyonya.
benar. Benar yang kamu sebutkan. Kamu telah dijebak adil padamu sendiri. Mulut mereka sudah digadaikan, sudah dibayar adil iparmu. Sungguh lebih jahanam daripada yang jahanam. Lalu sekarang bagaimana kamu mau hidup, ha? Mau numpang di rumahku, iya? Izinkan saya bekerja di sini, Nyonya. Kerja sebagai apa saja. Asalkan Nyonya ikhlas menerima saya. Kamu bisa membuai. Saya bisa, Tuan. Permisi, Tuan. Nyonya. Kamu ini apa-apaan, Mas? Kok malah tanya bisa membayar atau tidak? Dengarkan penjelasanku dulu. Kamu kan repot jika harus mengurus dua anak sekaligus. Pekerjaan saja dia di sini. Itu bantu kamu ngomong anak-anak kita. Kalau dia berbuat macam-macam Aku bagaimana? yang bertanggung jawab. Oh, yakin kamu? Yakin. Ya sudah, iya. Karena memang benar yang dikatakan suamiku tadi. Aku cukup repot kalau harus mengurus dua anak sekaligus. Jadi kamu boleh bekerja di sini. Ngomong Ais, anakku yang bungsu. Terima kasih banyak, Nyonya. Jadi, apakah hari ini saya sudah bisa ngomong bayinya, Nyonya? Tunggu dulu. Kamu ini kok terburu-buru. Sekarang ini dia masih tidur di ranjangnya. Nanti malam akan aku pindah biar tidur bersamamu. Baik, Nyonya. Yes. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu. Duduk. Nasib kurang. Padahal kecantikanmu mengalahkan seluruh kecantikan istri-istriku. Kalau wajahnya cucu berada di tubuh menjadi satu, tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikanmu. Aku tolong lagi mau. Tidak usah, Tuan. Saya tidak ingin merepotkan Tuan lagi. Saya tidak merasa direpotkan. Tapi daripada kamu ngomong anaknya istriku, bagaimana jika kamu ngomong anakku sendiri? Maksud Tuan? Ya, maksudku sama seperti maksudmu. Jadi, kamu aku beristri. Tidak, Tuan. Saya tidak punya maksud seperti itu. Biarkan saya di sini bekerja saja. Ngomong baik. Ngomong anaknya, Tuan. Semua keinginanku pasti terwujud. Orang-orang tidak ada yang pernah berani menolakku. Perlu kamu ketahui siapa yang membawamu ke sini. Tuan! Tuan! Maaf, Tuan. Tadi Tuan panggil Nyonya. Katanya sarapannya sudah siap, Tuan. Ya, suruh tunggu saja di meja makan. Baik, Tuan. Jadi, bagaimana?
Iya, iya. Nanti kita lanjut. Ada apa, Nona? Aku hanya ingin bertanya padamu soal Tuan dan istri ke-8. Kamu mendengarnya tadi? Tentu saja. Bahkan aku mendengar seluruh percakapan kalian dari balik tembok. Bagaimana Tuan mengagumi kecantikanmu, membandingkan kecantikan istri-istrinya denganmu. Lalu bagaimana ia mengagumi matamu dan kemudian menawarkan sesuatu. Aku dengar semuanya. Semua! Termasuk jawabanku kan? Iya. Tapi bagaimana kalau aku mengadukanmu kepada istri-istri Tuan dan berbicara sebaliknya? Apa maksudmu? Maksudku adalah aku akan bilang kepada istri-istri Tuan kalau kamu akan menjadi istri yang ke-8 dan menjadi istri kesayangan Tuan. Lalu aku juga akan bilang bahwa kamu yang akan mendapatkan bagian terbesar dari harta Tuan. Karena Tuan begitu mengagumi kecantikanmu. Karena kamulah yang paling cantik di antara istri-istri Tuan. Tapi kau berbohong bila berkata seperti itu. Rena, biar kamu segera diusir oleh istri-istri Tuan karena dianggap benalu dan menganggap bahwa kamu adalah musuh mereka. Apa maksudmu berniat seperti itu? Adakah aku berbuat salah padamu? Ya, kedatangan adalah kesalahan. Apa maksudnya itu? Aku tidak mengerti. Kau Nona. adalah musuhku, lawanku. Asal kau tahu, aku sudah mencintai Tuan sejak 1 tahun terakhir. Aku dipatahkan karena keinginan istri-istri Tuan yang tidak ingin menjadi istri yang ke-8. Aku kalah dan harus menikmati perasaan ini sendirian. Dalam diam. Lalu kamu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba masuk ke rumah ini, menyita perhatian tuanku dan membuatnya jatuh hati, lalu ingin memberistrimu. Awalnya, aku sudah baik-baik saja dengan informasi yang aku tahu. Tapi setelah kedatanganmu, aku sudah jauh dari kata baik. Tapi kan aku menolak permintaannya Tuan. Dengar, Nona. Aku hanya ingin bekerja di sini. Aku hanya ingin membalas kebaikannya Tuan. Tidak ada keinginanku. Seperti apa yang kau katakan tadi, Nona? Membalas kebaikan. Kamu pikir aku akan percaya? Tidak. Lagi pula siapa yang tahu jika lambat laun akan termakan oleh ucapan Tuhan lalu mengiyakannya. Yang ada, kamu hanya akan membuatku ribut-ribut. Jadi sekarang kau pilih pergi dari sini sendiri atau harus kuusir dengan cara licin. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan ucapanku untuk ngomong baik ini. Oh, baik. Baiklah, ayo, sekarang kau pilih. Tidak. Tidak. Baik,
padaku, meminjam lagi. Dan membuka usaha. Apa yang terjadi dengan usahamu? Hah? Ini kamu. Bangkrut. Aku tidak bisa menjualmu. Saya mohon, beri saya waktu lagi. Waktu lagi. Saya janji kali ini akan saya lunasi hutangnya. Saya janji, Nyonya. Saya janji. Janji lagi. Nyonya. Kamu mau berjanji lagi? Sekarang kamu akan percaya lagi. Sekarang kamu pilih. Mau mati dengan cara apa? Mati. Iya mati. Mati, Nyonya. Jangan. Hilang selamanya. Jangan, Nyonya. Jangan. Mau kubakar Jangan, Nyonya. atau kutikam? Nyonya. Jangan, Nyonya. Atau bagaimana kalau dalam kaki? Jangan. Kurang ini. Nyonya, kalau saya mati, nanti siapa yang bayar hutangnya? Nanti Nyonya akan rugi besar loh. Saya mohon Nyonya, beri saya waktu sebentar lagi. Dan kalau Nyonya beri saya waktu, saya janji Nyonya, semuanya akan saya lunasi. Sumpah Nyonya, saya berani sumpah. Diam! Sudah muak mendengar suaramu. Ayolah Karina, pikir dengan otak kecilmu itu. Aku bilang kamu hari ini mati. Jangan, Nyonya, saya tidak mau mati Nyonya. Nyonya, saya ini orang susah loh. Nyonya memangnya tidak kasihan kepada saya. Saya mohon Nyonya, beri saya waktu sebentar saja. Oh, atau gini saja. Aku bisa memberimu solusi yang bisa menentukan kita berdua. Bagaimana? Solusi apa Nyonya? Jika kamu mau tahu, mari jangan jauh-jauh seperti itu. Cepat! Aku tidak suka menunggu. Begitu. Begini kan? Kamu bayar semua utang-utang. Saya tidak bisa kalau Atau kamu? Aku bakar sekarang. Selamat tinggal. Berhenti. Satu. Apa ini? Sialan. Siapa kamu? Kamu anak dari perempuan itu. Saya bukan anaknya, Nyonya. Nyonya. Nyonya mau berbuat apa? Kamu siapa? Kenapa memangnya? Ini apa kesalahan dia, Nyonya? Sampai Nyonya mau membakar dia? Memangnya aku butuh kesalahan bisa membakar dia? Nyonya. Masih manusia, Nyonya. Nyonya mau membakar manusia? Ya memangnya kenapa? Apa urusanmu? Apa kesalahan dia, Nyonya? Asal kamu tahu, Nyonya, perempuan ini sudah meminjam uang dan selama 3 tahun tidak ada dikembalikan. Bohong. Nyonya, saya ini perempuan baik-baik. Saya tidak mungkin melakukan hal itu. Tolong Nyonya, tolong saya. Saya mohon Nyonya, saya mau dibunuh Nyonya. Saya mau dibakar oleh Nyonya. Saya mohon Nyonya, selamatkan saya. Diam kalian, sudah cukup. Nyonya, begini saja. Saya yang akan membayar utangnya. Memangnya bisa seorang perempuan seperti kamu membayar utang dia? Ini semua bekal perjalanan saya, Nyonya.
Nyonya, tolong saya Nyonya. Saya mau dimakan Nyonya. Saya dipukul, saya disiksa dan diikat semalaman. Tolong saya Nyonya, saya tidak mau mati. Nyonya tidak akan mati. Dia mau membunuh saja Nyonya. Tidak, Tolong tidak, saya Nyonya. saya tidak mau mati. Tenang, Saya tenang. bagaimana Nyonya? Saya pasti mau hidup. Tidak, Nyonya. Saya dibakar. Tenang. Saya disiram minyak Nyonya. Boleh. Beruntung kamu Karmina. Karena perempuan ini, semua hutangmu sudah lunas. Nyonya, perempuan itu sudah pergi. Perempuan itu sudah pergi Nyonya. Sudah Nyonya. Kalau dia mencari saya lagi bagaimana Nyonya? Tidak. Kalau dia mau bunuh saya lagi bagaimana Nyonya? Tidak Nyonya. Saya tidak mau mati. Saya ini perempuan baik-baik Nyonya. Iya. Saya ini orang baik. Iya Nyonya, tenang Nyonya. Tenang. Hutangnya beneran sudah Nyonya bayar? Iya Nyonya. Nyonya tenang dulu. Apa Nyonya sudah baik-baik saja? Asalkan perempuan itu sudah pergi, saya baik-baik saja Nyonya. Dia betulan tidak akan kembali kan? Iya Nyonya. Sebenarnya bagaimana bisa Nyonya berurusan dengan perempuan seperti itu? Saya juga tidak tahu Nyonya. Perempuan itu memang terkenal suka menyiksa orang. Saya sedang sial saja. Hutang-hutangnya tadi itu bohong Nyonya. Saya tidak berhutang. Saya ini perempuan baik-baik loh. Sungguh Nyonya, saya berani sumpah. Tapi untuk apa Nyonya berhutang sebanyak itu? Saya tidak berhutang Nyonya. Saya ini perempuan baik-baik. Perempuan itu memang suka menyiksa orang. Kan tadi saya sudah bilang. Nyonya berasal dari mana? Kenapa Nyonya tiba-tiba ada di sini? Saya hanya kebetulan lewat Nyonya. Kebetulan lewat. Nyonya bukan berasal dari daerah sini. Bukan. Saya tidak dari daerah sini. Saya berjalan tanpa arah dari tempat saya sebelumnya. Nyonya tidak punya arah tujuan. Tidak punya rumah Nyonya. Rumah saya sudah disusupi orang yang membuat celaka Nyonya. Kalau begitu, Nyonya mau pulang ke mana? Saya juga belum tahu Nyonya. Begini saja Nyonya. Bagaimana kalau Nyonya ikut saya pulang ke rumah? Gitu-gitu saya balas budi Nyonya. Nyonya kan sudah membantu saya. Tidak usah Nyonya. Nanti saya hanya akan merepotkan Nyonya saja. Merepotkan. Nyonya tidak akan merepotkan saya. Ya, Nyonya sudah membantu saya. Sudah sepantasnya saya membalas kebaikan hati Nyonya. Lebih baik Nyonya ikut saya saja pulang dulu. Bagaimana Nyonya? Bagaimana Nyonya? Mau kan ikut ke rumah saya? Tidak usah Nyonya. Kenapa tidak mau? Nyonya katanya tidak punya arah jalan pulang. Lebih baik Nyonya ikut saya pulang ke rumah saja Nyonya. Daripada Nyonya di sini sendirian, nyasar. Bagaimana Nyonya? Saya tidak ingin merepotkan Nyonya. Dibilang berapa kali? Nyonya tidak merepotkan saya. Nyonya kan sudah membantu saya Nyonya. Nah, ayo Nyonya. Setelah ini Nyonya ikut saya saja pulang-pulang. Badan saya juga luka-luka Nyonya. Perlu diobati. Nyonya juga tampaknya lelah sekali. Ikut saya pulang ke rumah saja Nyonya. Saya melanjutkan perjalanan saya saja sehabis ini Nyonya. Nyonya, daerah ini tuh daerah yang berbahaya loh. Banyak orang-orang jahat. Kayak perempuan tadi. Apalagi Nyonya wanita berhati baik. Nanti dimanfaatkan orang. Terus Nyonya ini cantik. Kalau Nyonya diculik, terus dijual, bagaimana Nyonya? Tidak apa-apa Nyonya. Tidak apa-apa. Maksud saya, tidak akan terjadi apa-apa Nyonya. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Nyonya ini terlalu berpikiran positif. Nanti Nyonya berjalan sedikit, ketemu orang jahat. Nyonya diculik, dijual. Siapa yang mau menolong Nyonya? Kebetulan ada saya Nyonya. Saya ini perempuan baik-baik. Pokoknya
Nyonya saya jamin aman sama saya. Akhirnya selesai juga. Capek saya. Nyonya sudah baik-baik saja kan? Sudah baik-baik saja. Bagaimana kalau Nyonya saya pulang ke rumah? Ayo Nyonya. Tidak usah Nyonya. Saya melanjutkan perjalanan saya saja. Nyonya. Kan sudah saya bilang, daerah berbahaya. Banyak orang jahat. Nyonya ini kan cantik, manis, badannya bagus, dicuri, dijual. Ayo pulang aja ke rumah saya. Tidak usah Nyonya. Ya, saya kan belum selesai bicara di rumah saya lagi. Nyonya bisa melakukan semua yang Nyonya mau. Nyonya pasti capek kan? Nyonya lapar kan? Tidak Nah, saya banyak makan makanan enak loh Nyonya. Ayo, kita pergi saja ke rumah saya. Luka rumah saya juga perlu diobati. Nyonya sudah saya bilang kan, si Nyonya lelah. Kalau Nyonya pingsan, nanti siapa yang mau tanggung jawab Nyonya? Ayo, kita pulang saja ke rumah saya. Di rumah saya nanti, Nyonya bisa melakukan apapun. Nona masih terlihat kebingungan ya. Akan dibawa kemana saya? Saya akan membawa Nona ke tempat penuh dengan kesenangan. Nanti saatnya Nona membuka mata, Nona akan melihat indahnya gaun-gaun yang terpampang jelas di depan mata Nona. Lihatlah, di sini berbagai macam gaun indah tersedia. Gaun-gaun yang akan menghias tubuh indah Nona. Nona boleh tinggal memilihnya saja. Nah, yang cocok. Nona nanti bisa menikmati kehidupan Nona dengan bebas dan menyenangkan. Rasakan tiap getaran kenikmatan yang mendalam untuk tubuh Nona. Lalu, tataplah diri Nona sendiri di depan cermin mengenakan gaun-gaun indah yang belum pernah Nona kenakan, bukan? Apa maksudnya ini? Hai, masih belum ngerti juga. Nona itu sudah kubeli. Nona sudah kubeli untuk memberikan kenikmatan kepada para saudagar kami yang rindu akan pelayan dan cantik sepertimu. Dan tentunya akan memberikan keuntungan kepadaku. Kau ini sudah kubayar dengan mahal. Gila! Persekongkolan apa ini? Kok persekongkolan? Tidak ada persekongkolan apa? Nona itu sudah kubayar. Saya bukan barang dagangan. Tidak usah memberontak. Menyerah akan lebih tidak karena Nona sudah kubeli dan perempuan itu telah memberikan Nona kepada. Tidak. Aku tidak bisa terima ini. Perempuan itu semua aku tolak. Tapi dia mau Menjual Nona kepadaku. Dan uangnya jumlah kotak penuh telah dibawanya. Inilah saatnya Nona menikmati kehidupan Nona yang bebas dari tekanan, penuh dengan kebahagiaan dan bebas dari aturan orang-orang tak berguna di sekitarmu. Gunakanlah suara indah ini untuk
kita ini kan harus ikhtiar. Tidak boleh berputus asa. Sakit dan sehat itu miliknya. Siapa tahu kan hari ini penyakit yang semaya di tubuh kalian dicabut lewat tangannya. Kalian sengaja aku bawa kemari untuk diobati. Aku mendengar kabar ada seorang tabib yang punya obat mujarab dan sudah banyak menyembuhkan orang. Tuan! Tuan tabib yang tersohor! Mereka sangat berharap bisa kembali bergembira, Tuan. Dan kedatangan mereka kemari untuk diobati. Saya mohon, obatilah mereka, Tuan. Katanya Tony hidup di dalam penjara, Tuhan. Saya takut dalam penjara. Saya berat dan takut, Bang. Siapa yang ingin bahagia? Saya membawa adik laki-laki saya dan juga orang-orang yang saya temukan di pinggir jalan. Saya mohon, sembuhkanlah mereka, Tuan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang budiman, marilah kita berpikir yang jernih, bersih, bening, agar segala macam lumpur, debu dan kotoran di pikiran kita sirna. Saya bawa tangkai daun kelor, tapi obat sembuhnya ada di hati tuan dan nyonya sekalian. Langit dan bumi mendengarkan kesaksian tuan dan nyonya sekalian. Bila kalian menyelamat isi hati sendiri, maka langit dan bumi yang akan menghimpit tubuh tuan dan nyonya sekalian. Samani Agni Marini, maju ke depan. Tidak buruk, hati buruk. Sayalah, karena pasrah hatimu. Berkisahlah
membantu saya membayar hutang-hutang saya. Tapi bukannya membalas budi, saya malah menjualnya kepada mucikari. Perempuan itu saya jual, Tuhan. Saya jual demi uang. Dan saya manfaatkan. Dia percaya kepada saya, Tuhan. Tapi saya khianati kepercayaannya. Sekarang, entah perempuan itu berada di mana. Mulutmu penuh dengan bisa. Lebih berbisa dari ular yang berbisa. Semoga daun ini membersihkan hatimu. Ampun, ampun Tuhan, saya bersalah Tuhan. Ampun, sakit Tuhan. Pergilah dan carilah di mana perempuan itu berada. Maka sekarang bumi memimpinmu. Pergi. Ahmad Baskara Sahab, maju ke depan. Jangan! Berdirilah. Berkisahlah apa yang terjadi waktu itu. Malam itu aku merayu kakak iparku, Tuhan. Tapi ia menolaknya. Lantaran malu, ku bayar orang-orang untuk bilang bahwa kakakku telah berbuat zina. Lalu ia diadili dan dipukuli ramai-ramai. Jasadnya dibuang entah kemana, Tuhan. Jahanam! Kau adikku berani jahanam! Mati kau tanganku! Kalian berjanji untuk berobat, bukan untuk membunuh. Tapi dia aku percaya untuk menjaga istriku di rumah. Banyak yang terekam sendiri. Memang dasar dirinya bajingan. Ampun. Kamu sungguh sangat keji. Tega melakukan itu semua kepada kakak iparmu sendiri. Kamu telah dibakar oleh hawa nafsu. Jangan. Jangan. Semoga daun itu menyiksa hatimu. Pergilah dan carilah di mana kakak iparmu berada. Baik, Tuhan. Baik. Kalau saya cari. Baskara! Kak! Baskara!
Tuhan, Tuhan, tapi itu yang tersohor. Baru kali ini aku lihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan adalah seorang yang luar biasa. Apa Tuhan mau menolongku? Tuhan juga sedang sakit. Tidak. Aku hendak mencari istriku. Istrimu. Tidak. Dia yang dihasut oleh adikku sendiri. Dan dibuang tak tahu kemana jasadnya. Percuma, Tuhan. Tidak. Aku telah bersalah kepadanya. Dia aku tinggal sendirian di rumah. Dan aku lebih memilih untuk berlayar. Tapi rupanya, Apa kamu masih mencintai istrimu? iya, sangat. Dan aku merasa berdosa kepadanya. Apa kamu masih mengenal rupa wajahnya bila bertemu? Wajahnya bukan selalu bersemayam di pelupuk mata saya. Baik. Mungkin sudah saatnya perempuan itu menghentikan perjalanannya. Dia telah menyeberang dari batu ke batu. Dan dia masih menjaga kehormatannya. Menjaga